Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Istiani dengan NPM 2461095 dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kriteria penilaian investasi guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yang diampu oleh Bapak Febrianto SMM. Berikut soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Pada tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri RP-NPM, NPM saya yaitu 95, jadi 95 miliar, modal kerja 1 miliar, umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan yaitu 15%, perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun, yaitu yang pertama 950 juta, yang kedua 1 miliar 100 juta, yang kedua yaitu 1 miliar 250 juta, yang keempat 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir 1 miliar 650 juta. Pertanyaannya, berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Berikut penjelasannya. Ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu mengisi tabel cash flow. Ada banyak tabel yang harus kita isi di tabel cash flow ini, yaitu kolom tahun, yang kedua EAT, yang ketiga yaitu penyusutan, yang keempat profit, yang kelima yaitu DF 15%, dan yang terakhir adalah kolom PF kas bersih. Nah, untuk mengetahui penyusutan, kita perlu mengurangkan investasi, dikurang modal kerja, dan dibagi umur ekonomis. Investasi saya yaitu 95 miliar, dikurangkan modal kerja 1 miliar, yaitu 94 miliar, dan dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, dan total akhirnya yaitu 18 miliar 800 juta rupiah. Jadi penyusutannya yaitu 18 miliar 800 juta rupiah. Kemudian kita akan mencari DF yaitu 15%, seperti yang ada di tabel, dimasukkan sesuai dengan tahun-tahun yang ada di tabel, dengan dimulai dari tahun 2008 hingga 2012, dan EAT-nya yang sudah tertera pada soal. Jadi untuk mencari profit, kita akan menambahkan EAT ditambahkan dengan penyusutan, yaitu menjadi profit. Dan untuk DF-nya kita isi sesuai masing-masing kebutuhan DF-nya. Dan untuk mencari PV kas bersihnya, yaitu profit dikali 15%, jadi menjadi total PV kas bersih. Untuk total PV kas bersihnya yaitu 67 miliar 77 juta 850 ribu rupiah. Jika sudah mengetahui PV kas bersih dari tabel cash flow, selanjutnya kita langsung ke PP atau payback period. Di payback period ini kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu cara pertama, jika tiap tahunnya sama, investasi dibagi kas bersih per tahun dan dikalikan 1 tahun. Namun jika tiap tahun beda, kalian harus menghitung satu persatu. Investasi dikurang profit tahun pertama. Jika hasil masih positif atau masih bisa dikurangkan lagi, kalian harus mengurangkan sampai hasil tidak bisa dikurangkan lagi. Nah, investasi 95 miliar ini kita bisa kurangkan hingga profit tahun keempat. Dari tahun keempat ini kita mencari PP-nya, kita kurangkan dengan profit tahun terakhir dan dengan profit tahun berikutnya. Dan menghitung PP-nya yaitu 15 miliar 100 juta dibagi dengan 20 miliar 450 juta dikalikan 12 bulan, yaitu 8,8 bulan, atau dibulatkan menjadi 9 bulan, yaitu 4 tahun 9 bulan. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh PP lebih kecil daripada umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Dan selanjutnya, tahap ketiga, kita harus mengetahui IRR atau Average Rate of Return atau rata-rata pengembalian bunga. IRR sama dengan rata-rata EAT dibagikan rata-rata investasi dikali 100%. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis.
Dan yang sudah tertera pada tabel saya yaitu 6.350.000.000 dibagi umur ekonomis yaitu 5 tahun dengan hasil yaitu 1.270.000.000 rupiah. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagikan 2, yaitu investasi saya 95 miliar dibagikan dengan 2 yaitu 47.500.000.000 rupiah. IRR sama dengan 1.270.000.000 rupiah ditambahkan 47.500.000 rupiah dan dikalikan 100% seperti yang tertera di tabel, saya mendapatkan 2,60%. Kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan diperoleh hasil IRR-nya dikalikan investasi lebih besar dengan modal kerja, maka proyek ini layak. Next, kita akan mencari NPV dan juga PI. Yang keempat yaitu kita akan menghitung NPV dulu. Selanjutnya, NPV sama dengan total PF kas bersih dikurangkan PF investasi. NPV saya sudah tertera pada tabel yaitu 67.077.850.000 rupiah dikurangkan investasi saya yaitu 95 miliar rupiah dengan hasil minus 27.922.150.000 rupiah. NPV negatif, maka proyek tidak layak diterima atau proyek ditolak. Yang kelima yaitu Profitability Index atau PI. PI sama dengan total PF kas bersih dibagi PF investasi. PI saya yaitu total PF kas bersih saya seperti yang tertera pada tabel yaitu 67.077.850.000 rupiah dibagikan dengan PF investasi saya yaitu 95 miliar dengan hasil 0,70. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh PI kurang dari 1, maka proyek ditolak. Dan kita masuk perhitungan yang terakhir yaitu yang keenam atau IRR, Internal Rate of Return. Dan untuk mengetahui IRR ini kita memerlukan dua perhitungan dua kutub. Yang pertama yaitu kutub positif dan yang kedua yaitu kutub negatif. Untuk mengetahui dua kutub tersebut, saya menggunakan dua tabel dan dua DF. Yang untuk tabel DF nilai NPV positif, saya menggunakan DF 1% dan untuk kutub nilai NPV negatif saya menggunakan tabel 10% seperti yang tertera di tabel. Dan untuk kutub nilai NPV positif dengan DF 1% menghasilkan NPV 97.342.950.000 rupiah dikurangkan dengan nilai investasi saya yaitu 95 miliar menghasilkan 2.342.950.000 rupiah. Untuk nilai kutub nilai NPV negatif, NPV-nya yaitu yang seperti yang tertera pada tabel yaitu 75.923.300.000 rupiah dikurangkan dengan nilai investasi saya yaitu 95 miliar dan menghasilkan nilai minus 19.076.700.000 rupiah. Baiklah, setelah melalui 6 perhitungan, yang pertama yaitu tabel cash flow, yang kedua yaitu tabel payback period, dan yang ketiga yaitu IRR atau average rate of return, dan yang keempat yaitu tabel net present value atau NPV, dan yang kelima yaitu tabel PI atau Profitability Index, dan yang terakhir yaitu tabel IRR atau Internal Rate of Return. Dan dapat disimpulkan kesimpulan kriteria penilaian investasi sebagai berikut. Payback period menunjukkan proyek layak karena modal kembali dalam 4 tahun 9 bulan dari umur investasi 5 tahun. Namun, karena NPV negatif atau PI kurang dari 1, IRR rendah, dan IRR di bawah tingkat diskonto, maka secara keseluruhan proyek tidak layak untuk dijalankan. Terima kasih. Dan sekian
Untuk penilaian kriteria investasi, jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengerjaan, tolong tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.